Halo, bertemu lagi kita ya. Sekarang kita membahas politik dalam negeri. Gus Yahya diminta perbaiki PKB. Jazilul Fawaid melenceng dari hitah NU. Siapa Gus Yahya diminta perbaiki PKB itu? Dan siapa Jazilul Fawaid? Mari kita membaca beritanya. Tempo.co Jakarta, Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Zajilul Fawaid, ternyata dia wakil ya, mengatakan pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU tidak berhak membenahi partainya. Zajilul mengatakan pendapatnya itu setelah Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya mendapatkan mandat penuh dari Rais Am PBNU untuk segera memperbaiki PKB. Ya tentu secara logika ya, Jazilul ini benar gitu bahwa PBNU itu adalah pengurus besar Nahdlatul Ulama yang disebut sebagai ormas ya, organisasi masyarakat keagamaan. Jadi urusan apa untuk membenahi PKB gitu? Apakah karena ada urusan tentang sejarah bahwa PKB itu lahir dari rahim PBNU ya, atau sebagainya? Mari kita lanjutkan ya. PBNU tidak punya hak, justru keputusan itu melanggar ADRT NU dan melenceng dari khitah NU. Apanya yang mau dibenahi? Justru hari ini PKB memiliki prestasi yang luar biasa, kata Zazilul tadi ya, di kantor Dewan Pimpinan Pusat PKB Jakarta 13 Agustus 2024. Pria yang akrab disebut Gus Jazil itu menilai keputusan tersebut melanggar konstitusi karena PKB dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik, sedangkan PBNU sebagai organisasi kemasyarakatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang ormas. Karena itu dia berpendapat yang harus dibenahi saat ini adalah PBNU, bukan PKB. Dia kembali menegaskan secara organisasi tidak ada hubungan antara PKB dan PBNU. Jadi itu keputusan yang batal menurut konstitusi, fatal maksudnya, konstitusi partai politik sekaligus menurut aturan ormas, katanya. Dia menambahkan keputusan yang diambil itu melanggar etika sekaligus aturan etika dalam bernegara atau aturan dalam bernegara sekaligus etika di dalam NU dan PKB. Banyak yang kena ini ya. Sebelumnya Ketua Umum PBNU mendapatkan mandat untuk memperbaiki PKB setelah para kiai di Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur menyepakati memberikan mandat Tebu Ireng kepada Rais Am PBNU. Setelah mendapatkan mandat Tebu Ireng, Rais Am PBNU Miftahul Akhyar selanjutnya memanggil Gus Yahya yang kebetulan sedang berada di Surabaya. Kemarin Kiai berkumpul di pesantren Tebu Ireng mendalami masalah-masalah terkait hubungan PBNU dan PKB, kata Gus Yahya ditemui di wartawan di kediaman Miftahul Akhyar di pesantren Miftahul Husna, Surabaya pada Selasa 13 Agustus 2024. Gus Yahya dan Jokowi bahas konflik PBNU dan PKB. Ya, sebelum kita lanjut, jadi saya akan analisis sebentar ya, bahwa benar kata Jazilul bahwa PKB dan PBNU atau Nahdlatul Ulama itu beda ya. Mereka memang sama-sama organisasi, tapi satunya adalah organisasi kemasyarakatan, satunya adalah organisasi politik atau disebut partai politik ya. Jadi apakah memiliki hak walaupun PBNU itu sebagai ibu ya yang melahirkan PKB? Ini dua dimensi yang berbeda, tidak bisa saling membenahi ya.
Kalau memberi nasihat oke, melalui media sosial itu disebut sebagai kritik. Kalau membenahi dalam internal seperti kiai dan santri itu tidak tepat, karena PKB itu adalah satu institusi yang berdiri sendiri gitu. Kalau memberi kritik silahkan, tidak ada masalah. Memberi nasihat silahkan, tidak ada masalah. Tapi untuk membenahi di dalam PKB dalam pengertian merombak struktural atau merombak prinsip-prinsip yang telah dibangun bertahun-tahun gitu ya, itu tentu tidak tepat ya, tidak tepat sama sekali. Dan PBNU betul juga kata Jazilul tadi sebagai ketua partai PKB itu, bahwa memang PBNU itu melenceng dari khitahnya. Jadi dulu sejarahnya PBNU itu melahirkan PKB karena memang kader-kadernya itu sebagian besar berminat di dalam politik, sehingga dibuatkan wadah khusus, silahkan bertarung dalam politik, kira-kira begitu. Karena dulu PBNU itu sebagai partai itu juga mendapatkan kritik internal. Jadi NU membenahi diri dan dia berhenti menjadi organisasi praktis atau partai, sehingga dia kembali ke hitoh, yaitu organisasi kemasyarakatan yang ingin menaungi masyarakat di dalam banyak hal, baik itu ekonomi, politik, dan seumumnya gitu ya, yang dibutuhkan oleh masyarakat. Gampangannya NU menjadi orang tua ya, yang menasehati, yang memberi kontribusi sebesar-besarnya kepada rakyat. Jadi kalau NU berupaya ingin membenahi PKB, ya sebenarnya kalau menurut sejarah NU juga memiliki hak untuk membenahi PDIP, membenahi Demokrat, membenahi semua partai yang lahir setelah kemerdekaan. Karena NU sudah ada sebelum kemerdekaan. Jadi kalau hanya PKB yang dibenahi itu tidak tepat. Berarti dia tidak fair ya, tidak fair dalam pengertian pilih kasih. Jadi kan cemburu juga nanti partai-partai yang lain karena PKB mendapat perlakuan khusus dari PBNU. Jadi gitu. Nih Gus Yahya dan Jokowi bahas konflik PBNU dan PKB. Tidak usah saya baca ya. Jadi konfliknya ini sudah jelas bahwa ada di sana keluarga Gus Dur, ada di sana macam-macam. Ya terlepas dari sejarah politik itu tidak bisa kita lihat dari kacamata apa ya, kacamata polos. Kita harus menggunakan akal yang penuh ya, logika ya, bagaimana siasat itu berlangsung, bagaimana terkadang itu perlu melakukan keburukan dalam pengertian tanda petik demi kebaikan. Itu yang partai itu strategi politik gitu. Jadi tidak bisa kita itu, memang tidak bisa membersihkan najis itu dengan air najis gitu. Tapi kalau misalnya kita membersihkan najis dengan air najis dalam tujuan bukan untuk mensucikan, tapi hanya untuk menghilangkan bau, misalkan air yang kotor, kita membersihkan sesuatu yang kotor, kita siram, setidaknya yang kotor itu berkurang, walaupun itu masih apa namanya, dalam tidak suci gitu kan. Membersihkan pakaian dengan air susu itu kan tentu tidak bersih, tapi setidaknya ada hal yang berubah gitu kan. Jadi itulah politik, melakukan perubahan-perubahan. Nah suatu saat kita akan bergeser kepada hal-hal yang lebih tajam lagi gitu kira-kira. Oke, terima kasih sudah menyaksikan politik kita hari ini. PKB tidak boleh menjadi anak emas dari PBNU. PBNU kalau ingin memperbaiki semua partai itu disilahkan ya.